muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa tiba wa rasulah. Salah satu yang paling kita harapkan untuk mendapatkan keselamatan selain dari rahmat Allah adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita penceramah sering menyampaikan di awal ceramah bahwa mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Jadi sebenarnya kepada Rasulullah itu ada dua hadiah. Yang pertama adalah mengirimkan salam. Salam itu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Sayyidi, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Taha, assalamu alayka ya Sin. Itu adalah salam. Dua nama terakhir yang saya sebut, Taha dengan Yasin, itu adalah nama rahasia dari Nurul Muhammad. Sebenarnya nama ini sering kita sebut ketika kita baca sholawat. Sholatullah salamullah ala Taha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tapi dalam salam jarang kita mengucapkan kalimat ini. Makanya sebenarnya untuk mendapatkan koneksi dengan Rasulullah itu dengan salam, bukan salawat. Karena siapa yang mengirim salam kepada Rasulullah itu Nabi langsung menjawabnya. Kalau salawat itu ada malaikat yang mengantar kepada Rasulullah, kecuali malam Jumat itu malaikat tidak mengantar salawat kita, tapi Rasulullah yang langsung mendengarkan. Dari situlah sehingga Rasulullah pernah berwasiat bahwa siapa yang membaca salawat kepada aku 100 kali pada malam Jumat, maka pasti dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Ini salah satu jalur untuk mendapatkan syafaat, dan ini yang agak mudah. Karena di malam Jumat itu kita dianjurkan membaca sholawat, dan tidak ada bilang salawat ini, yang penting sholawat. Nah, sholawat kepada Rasulullah itu banyak. Walaupun nanti yang paling sempurna adalah sholawat Jibril yang kita baca pada tahiyat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ada yang menambah dengan kalimat fil alamina innaka hamidun majid. Itulah sholawat yang paling sempurna kata Nabi. Sholawat ini dibaca menjelang tidur, dibaca ketika hendak berdoa. Karena siapa yang membaca 3 kali maka dia akan dibukakan pintu langit. Makanya sholawat ini sebenarnya bukan karena sebegini. Sholawat itu kan kunci yang membuka pintu langit. Makanya Rasulullah mengatakan ada 3 hal yang tidak ada manfaatnya ketika orang tidak bersalawat kepada. Yang pertama, tidak ada doa yang sampai ke langit karena pintu langit tidak terbuka ketika dia tidak bersalawat kepada.
Itulah sehingga kenapa kita dalam doa itu mesti ada sholawat. Kalau bukan di awal, di pertengahan, mesti di akhir. Makanya biasa di akhirnya itu dia baca wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa tahu orang lupa membaca sholawat di awal. Kemudian yang kedua, kata Nabi, tidak ada sholat yang sah kecuali orang itu bersolawat kepada. Sholat jenazah saja yang tidak ada ruku dan sujudnya itu ada sholawatnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada perkumpulan, tidak ada orang yang berkumpul akan didoakan oleh para malaikat kecuali dia bersolawat kepada Allah. Jadi sia-sia pertemuan seseorang itu ketika orang itu tidak bersolawat kepada Rasulullah. Makanya lakukan dua hal ini menjelang tidur. Yang pertama adalah kirimkan salam kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, kirimkan sholawat. Dalam kehidupan sehari-hari, sholawat kita mestinya minimal 1000. Minimal 1000. Sholawat yang paling pendek itu kita baca sallallahu ala Muhammad. Walaupun nanti ulama-ulama tarekat itu menganjurkan untuk membaca pembukanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang sayyidina itu takzim kepada Rasulullah. Bagian tidak pakai sayyidina itu saya tidak permasalahkan. Ya. Jadi sayyid itu adalah takzim kepada Nabi sebagai tanda mengagungkan Rasulullah. Jadi kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuma ketika kita membaca Allahu, itu yang kita ingat adalah Allah. Masolli itu yang kita ingat masih Allah. Nanti kita mengatakan Allah, baru kita mulai pindah, baru lari ke Rasulullah, baru kita mengatakan Muhammad. Itulah yang disebut dengan salawat yang sampai. Jadi di mana ingatan kita ketika mengatakan Allahu itu kepada Allah, jangan kepada Rasulullah dulu. Jadi ingat dulu Allah, baru kita mengatakan Allah. Ketika kita mengatakan masolli itu masih ingat kepada Allah, belum pindah. Nanti Allah itu baru kita bawa ke Rasulullah. Jadi itu penempatan ketika kita bersolawat itu, itulah disebut dengan solawat hakikat. Itu juga yang disebut orang Bugis salawat letup. Karena kalau membaca saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, biar huruf P.O. pintar juga. Makanya ulama kita mengatakan, di mana engkau meletakkan ingatanmu di saat membaca doa itu, salawat itu. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, itu baru dipindahkan. Kalau salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Ketika kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, itu beda. Kita menghadirkan dua dengan bersamaan. Kalau tadi Allahumma sholli, Allah dulu yang kita ingat, kita bawa ke situ, kemudian turun ke Rasulullah. Kalau salawat Jibril tidak, justru menghadirkan bersamaan, sama dengan dua orang yang berdiri. Maka di saat kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, itu langsung menghadirkan kedua-duanya. Ini kalau salawat Jibrilnya dibaca. Makanya ulama itu kadang mengajarkan kita kalau di tarekat itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kan menghadirkan dua-duanya. Kalau yang cepat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Tapi sedapat mungkin yang umurnya sudah 40 ke atas, ada sholawatnya yang tidak dilafazkan oleh lidah. Cukup qalbu yang bersalawat. Karena ibadah itu begini Pak, mestinya kita punya ibadah itu yang tidak tercatat. Sekali lagi saya perjelas, mestinya kita punya ibadah yang tidak tercatat dan tidak bisa dihitung. Kalau kita sholat itu bisa ditahu dengan menghitung jumlah rakaatnya. Walaupun nanti ada ulama yang sholat yang tidak menghitung. Jadi kayak nanti mulai sebentar malam Jumat, malam ke-21 ya, itu melaksanakan sholat sunnah, tidak usah hitung rakaatnya. Laksanakan saja sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah mendekatkan diri kepada Allah. Jangan dihitung. Jangan bilang ini sudah 10, ini 20, jangan. Karena dalam tarekat akhlak itu disebutkan, yang disebut jumlah banyak itu ketika kita tidak mengetahui. Kalau kita sholat 100 rakaat itu tidak banyak, karena masih ada 200 di atasnya. Kita sholat 200 masih ada di atasnya 300. Jadi sebanyak apapun sholat kita lakukan, tetap masih ada di atasnya kalau kita tahu hitungannya. Makanya kalau mau tahu sholat yang banyak, jangan dihitung. Saya ketika ngaji di Biran Pak, itu guru tak bilang begini, kau zikir lah, perbanyak zikir. Saya waktu itu dikasih tasbihnya malaikat, subhanallah bihamdi subhanallahul azim. Itu disuruh baca. Dia bilang kasih banyak. Jadi saya baca, mulai sudah sholat isya itu saya baca sampai tidur itu. Ketika sholat subuh beliau tanya, zikirmu berapa banyak? Saya bilang alhamdulillah banyak Pak Kiai. Lebih 40.000. Saya kasih tahu begitu. Dia bilang tidak cukup. Itu belum banyak. Saya bilang kalau 40.000 belum banyak. Berarti besok malam ini saya persiapkan diri. Jadi pas sudah sholat subuh, saya tidur memang. Duhur bangun sholat tidur kembali. Pas sudah maghrib itu saya start mulai itu sampai jam 2:30 subuh. Hanya beberapa kali istirahat. Sudah itu sudah sholat subuh, beliau tanya berapa zikirmu? Saya katakan yang saya baca kemarin malam itu hampir 2 kali lipat. Dan lagi itu belum banyak. Saya bilang mati kalau begini. Dan besok malamnya itu saya sudah pasrah. Saya bilang enggak, saya hanya lihat jam. Kalau sekian detik, sekian kali saya baca, kalau sekian menit, jadi saya bisa kalikan. Saya hanya baca itu sampai tertidur. Bangun, saya tidak sadar berapa lama tadi saya berzikir. Saya zikir lanjut. Jadi saya pasrah. Nanti saya sudah sholat subuh, beliau tanya berapa banyak zikirmu? Saya bilang saya tidak tahu Pak Kiai, karena saya tidak hitung. Dia bilang alhamdulillah itu sudah banyak. Saya bilang seandainya dari awal kita ini kan jadi masalah. Nah disitulah baru dia ajarkan bahwa bilangan banyak sebenarnya itu ketika engkau tidak mengetahui. Baru disitulah dia masuk membahas bertahap bahwa mestinya ada ibadahmu yang tidak terhitung. Nanti Allah yang menghitungnya. Sedekah yang istimewa adalah sedekah yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Dan itu diskusi. Allah yang mengatakan, siapa yang memberikan kepadaku dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu jelas. Zikir yang bagus adalah zikir yang tidak bisa diketahui oleh lisan. Makanya disebut zikir rahasia. Zikir rahasia itu adalah zikir qalb. Zikirnya ruh kan cuma satu. Makanannya ruh itu cuma satu Pak. Allah, 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 Allah. Itu aja. Kalau zikir rahasia itu kan
Sebenarnya kenapa ada hu itu tidak ada artinya, belakang ada artinya hu. Sebenarnya itu Allahu, alif lam lam ha. Kalau alifnya dilepas itu tulisannya lillah, itu kan Allah. Kalau dilepas huruf alif dengan huruf lam pertama, maka tinggal lam kedua dengan huruf ha, maka disebut lahu. Itu juga artinya dia. Tapi ketika dilepas huruf alif dengan dua huruf lam, tinggal huruf ha-nya disimpan, maka bacanya hu. Makanya sebenarnya biar dipotong kemana saja lafzul jalalah Allah, itu tetap Allah yang ditunjuk. Bahkan ketika dipotong lagi hu menjadi maka itu juga Allah. Karena Allahu la ilaha illahu. Kan itu sebenarnya. Jadi itu kuncinya. Makanya sebenarnya zikir Allah itu zikirnya ruh. Dan itulah makanannya ruh. Ruh itu mesti dikasih makan. Karena kita kan dikasih apa? Dikasih jasad, kemudian dikasih ruh, kemudian dikasih napas, kemudian dikasih rahasia. Lain lagi nanti kalau akal, kemudian ada syahwat. Nah, syahwat dikendalikan dengan puasa, tidak bisa dihilangkan. Jangan hilangkan syahwat, Pak. Bahaya kalau hilang. Ya, kalau syahwat ini hilang, disuruh pergi berdagang, dia tidak mau. Dia bilang nanti rugi. Disuruh pergi bertani, dia bilang bagaimana kalau makan tikus pagi. Kalau disuruh pergi berkebun, dia bilang bagaimana kalau kemarau. Pokoknya tidak ada bekerja. Itu kalau syahwatnya orang hilang. Lebih parah lagi kalau semua syahwatnya dicabut. Itu tidak bisa. Walaupun nanti ada zikir yang untuk menekannya, tapi tidak usah saya ajarkan itu. Bahaya. Nanti tidak menikah yang anak muda. Kalau itu namalkan. Hanya ada beberapa orang itu tidak menikah karena memang syahwatnya itu terbendung dengan zikir itu. Termasuk kan Nabi Isa kan tidak menikah. Makanya Nabi Isa itu tidak bisa menjadi suri teladan secara sempurna. Makanya Rasulullah itu menjadi suri teladan sempurna. Karena kalau mau diikuti Nabi Isa bagaimana membina rumah tangga, tidak ada, karena tidak ada istrinya. Kan gitu. Ya, Nabi Adam juga kan tidak bisa menjadikan sebagai tolak ukur untuk ikuti secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi Adam ketika dia ke bumi cuma sendiri. Makanya hukum mencuri belum ada, karena tidak mencuri karena dia miliknya semua. Makanya tidak bisa. Jadi makanya aturan yang paling sempurna itu ada pada Rasulullah. Nah, kemudian ruh itu kan kita kan diciptakan dikasih 4. Makanya kalau cuma 1 dikasih makan, wah itu fatal. Ada 3 yang tidak makan. Kalau ada tamu tak 4, nah 1 ya air panas. 1 gelas berarti ada 3 yang tidak dapat kan. Makanya kasih zikirnya jasad dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian zikirnya ruh dengan kalimat Allah. Kemudian zikirnya rahasia dengan kalimat hu. Nah, ditutup dengan ada juga yang pakai itu napasnya yang bolak-balik Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sebenarnya zikir kan itu kalau kita itu napas sebenarnya itu sudah bunyi hu. Coba dengar itu sendiri ketika bernapas. Itu sudah hu itu. Jadi dan itulah makanannya ruh sebenarnya. Itu. Jadi makanya kalau ada orang bisa tidak tidur sampai seperti Imam Ghazali 40 hari 40 malam tidak tidur, itu karena ruhnya tetap berzikir. Itu masih mending. Ashabul Kahfi berapa lama? Ya kan? Berapa tahun Ashabul Kahfi? 300. Bayangkan kalau orang 300 tahun tidak makan, tidak minum, ketika dia dibaringkan, ditidurkan oleh Allah, karena Allah yang tidurkan apanya sehingga matanya tidak buta. Karena seandainya matanya tertutup pasti buta. Makanya Allah membuka sedikit matanya ketika dia tidur, sehingga cahaya tetap masuk ke dalam matanya sehingga dia tidak buta. 300 tahun lebih dia tidur, tapi dia tidak lapar dan tidak haus.
Kita kalau tidur, Pak, bangun lapar, gitu kan? Padahal tidurnya hanya 1 malam. 300 tahun lagi tidur tapi tidak haus, tidak lapar. Apa yang dipakai? Itu ada zikirnya tadi. Itulah makanya zikir tuh. Nah, makanya jangan heran kalau ada ulama makannya hanya 3 suap. Itu pasti wali itu. Karena kalau mau selamat, lapar baru makan. Nanti kalau makan cukup 3 suap baru berhenti. Biar makanan haram itu tetap halal. Itu menjaga makanan supaya tetap halal. Karena orang yang meninggal kalau tidak makan, maka dia harus makan. Makanannya pun itu hanya untuk menyambung hidupnya. Maka ulama itu biasanya kalau wali itu makannya 3 suap aja. Kalau sudah itu berhenti. Kalau kita 3 piring. Jadi, tapi saya sering mengajarkan itu, baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat subuh. Setiap 1 kali 1 nafas, kemudian itu ditarik ke dalam, diletakkan di dalam tubuh, kemudian dibaca lagi itu sampai 7 kali. Sudah sholat asar baca juga itu. Insya Allah makannya tidak banyak, kemudian tidurnya juga tidak banyak, tapi kita tidak akan terpengaruh fisik. Kunci surah Al-Insyirah ya, Al-Nasr, tapi itu 1 nafas ya. 1 kali satu surah itu 1 nafas, bukan 7 surah 1 nafas, 7 kali 1 nafas tidak. Tapi bisa 1 nafas itu dengan 11 kali bisa. Tapi ada caranya. Kalau mau tahan nafas tidak bisa, tapi kalau 1 nafas bisa. Jadi saya tidak mengatakan tahan nafas kemudian baca, tidak. Itu tidak mau 1 nafas. Nah, ini yang. Tapi saya tidak ajarkan kalau itu, nanti cari di tarekat itu. Kalau yang makanya saya mengatakan mestinya memang kita bertarekah. Karena ilmu-ilmu zikir, ilmu-ilmu yang ini itu ada di tarekat. Jadi sebenarnya sama di dokter, Pak. Ada dokter kulit, ada dokter tulang, ada dokter jantung. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, cari guru fikih. Guru fikih itu disebut fuqaha, ulama fikih. Tapi nanti kalau mau mengenal siapa yang disembah, cari ulama tauhid, ahli teologi, ulama tauhid namanya. Kemudian kalau kita mau khusyuk dalam sholat, mau mengenali diri, maka cari ulama tarekat. Di situ diambil. Tapi bertarekat tanpa berfikih itu jadi masalah. Karena banyak orang zikirnya saja tapi tidak sholat. Tapi berfikih tidak bertasawuf itu juga hampa. Karena dia akan mencari kehusyuan di gerakan. Oh, itu yang banyak. Makanya kadang kalau sholat itu Allah, wah, itu. Kadang keras itu susah, tapi makanya cari di tasawuf. Makanya kalau mau khusyuk dalam zikir, mau khusyuk dalam bacaan, cari mursyid. Di sini banyak. Ada beberapa ulama kita di sini yang kasaf. Saya tidak berani mengambil istilahnya. Makanya itu saya sebenarnya kadang takut ketika masuk dalam satu kampung. Ulama-ulama kita di sini masih ada beberapa tarekat yang masih betul-betul menjaga. Cuma hati-hati juga. Saya itu ketika disuruh ngaji tasawuf, itu disuruh cari mursyid. Dia bilang jangan angkat mursyid kalau tidak tembus. Saya cuma tanya bagaimana caranya mengetahui. Dia bilang ikut sholat di belakangnya. Kalau dia tahu kalau tidak ada wudu berarti dia sudah tembus. Dan saya ikut sholat tidak wudu. Dia kasih tahu yang di belakang itu katanya pergi berwudu. Pada saat isap nomor 9 dia bisa tahu kalau saya tidak ada wudu. Dengan ada santrinya saat itu kan. Saya tanya itu santrinya, kenapa kok tidak perlu masuk? Dan didendaki kalau terlambat dan tidak sempat tadi berwudu. Saya langsung lompat. Saya tidak tahu dia pakai yang ini. Memang kalau pakai itu dia tahu. Di situ baru saya tahu ternyata ulama kita bagus. Itu tidak mudah. Jadi kita yang saya tidak lama Pak belajar.
belajar begitu, tidak tinggal juga. Tidak sama kalau memang, karena saya pernah tanya, kalau mau bertasawuf betul, dia bilang 40 tahun jangan tinggal. Saya bilang wah tidak bisa itu. Tidak ada yang jadi itu kalau 40 tahun tidak tinggalkan di sini. Jadi karena harus ada silabusnya, kemudian harus betul-betul berkhalwat apa itu diminta, saya tidak bisa. Makanya bisa mentalaki amalan kayak kita ada di sini. Saya ajarkan langsung kenapa saya baca selawat sebelum memulai itu supaya bisa mengijazahkan. Makanya yang hadir di sini tidak usah berbaiat, cukup mentalaki saja. Baiat itu fatal karena itu harus ada jenjangnya. Kalau talaki kapan saja dan di mana saja. Jadi ambil ilmunya semua. Saya itu Pak pernah dikasih tahu sama guru kami di Aceh, mengatakan kalau kau belum bisa belajar sama orang gila, itu kau belum masuk dalam hikmah. Wah itu fatal itu. Saya bilang apa dipelajari sama orang gila? Nah, tidak ada itu. Nah bilang tidak cari. Kalau kau bisa menemukan ilmu di situ, dan ilmunya orang gila itu adalah ilmu ilahiyah. Ya pikir-pikir. Tidak ada yang bisa didapat dari orang ilmu. Mulai pakaiannya bagaimana, dan ngomongnya juga tidak jelas. Nanti ada hal yang membuat saya itu tercengang ketika guru tak bilang sini. Coba perhatikan, itu orang gila berapa kali dia minum dalam satu minggu? Coba perhatikan, berapa kali dia minum? Itu berhari-hari orang gila itu tidak minum. Dan kadang-kadang kalau dia minum, dia hanya mengambil sisa air yang dibuang orang. Bahkan mungkin garam saja dia putar baru dia minum. Tapi kenapa tidak sakit perut? Berapa air minum dia minum dalam satu pekan? Yang kedua, mereka itu makan makanan yang dibuang orang, dan kadang tidak makan. Tapi kok kuat jalan begitu-begitu saja? Padahal yang dicabut itu kan cuma akalnya. Kita kalau jalan begitu Pak, baru setengah hari tidak minum, tidak bisa jalan. Orang gila 24 jam itu, keliling itu, jalan terus itu. Panas apa pokoknya jalan, tapi dia tidak pernah haus. Nah yang dicabut hanya akal. Ini kalau kita ambil ilmunya, perhatikan itu. Makanya ulama kita dari dulu itu, saya baru sadar betul juga ya. Nanti mempelajari ada berapa, ada 9 ilmu itu sama orang gila. Ada juga orang gila itu biasa dilihat di sini jalan, tidak lama itu langsung ada di kampung sebelah. Kalau orang normal jalan itu tidak mungkin, dan dia juga tidak naik motor. Itu disebut dengan wali lautan, yang memang hanya berkeliling mendoakan orang-orang yang ada di situ. Dan orang begitu kalau dikasih uang dia tidak mau. Karena kalau dikasih makanan itu lama dia lihat baru dia ambil. Kalau dikasih, dia cuma kasih binatang kalau dia suka. Jadi jangan sembarang melihat orang kita. Ada orang yang sengaja Allah cabut itu karena itu yang bisa mendoakan. Karena kita yang berakal ini tidak mau mendoakan orang. Barangkali cuma kita mendoakan diri, anakku, istriku, jualanku, anuku, mobilku, rumahku, badanku, ku semua. Ini kan jadi masalah. Makanya baca Allahumma ghafir li ummati Muhammad, Allahumma arham li ummati Muhammad, Allahumma astuh li ummati Muhammad, Allahumma jabur li ummati Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma farrij li ummati Muhammad. 4 kali, kemudian baca bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ini penting. Itu ilmunya guru sekumpul Datuk Kalampayan. Siapa yang membaca itu dengan mengulang 4 kali, maka dia tercatat namanya di buku para wali. Karena dia mendoakan, ya Allah ampuni umatnya Nabi Muhammad. Berapa umatnya Muhammad yang ada di seluruh dunia ini? Itu kita berdoa, Allahumma ghafir, ampuni, Allahumma arham, rahmati umatnya Nabi Muhammad.
Jangan kita, nanti malaikat yang doakan kita. Makanya kalau kita berdoa kaya-kaya, tidak bisa kaya-kaya, rubah doa. Ya Allah kasih kaya tetanggaku. Nanti malaikat yang doakan kita. Kan begitu. Kadang-kadang kan kita cuma doanya ku semua. Apalagi kadang ada yang iri hati, ini tetangga ini kayaknya selalu dia ada baca-bacanya kayaknya. Ini kadang begitu. Apalagi kalau penjual, besar setannya itu. Laku barangnya orang tidak laku barangnya, dan bilang aja dari memang tadi di sini ada memang mana baca-baca dan tidak laku barangku saya. Padahal ini kan orang jadi masalah ini sudah tidak dapat rezeki dan tidak dapat dosa lagi. Oh itu fatal itu. Jadi tapi tidak ada yang penjual di sini begitu. Dari ibu. Nah ini penting saya wasiatkan, hati-hati jangan sampai mengumpul dosa setiap kali. Kemudian yang kedua, kalau mau dapat syafaat Rasulullah, ini siapa yang menjawab azan kata Nabi, kemudian membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaat itu kalau dia benar. Makanya itu kalau orang azan kita jawab Allahu Akbar itu juga dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah, kita baca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu juga dibaca. Hayya 'alas shalah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar itu juga kalau subuh ada yang azan pakai as-shalatu khairum minan naum, itu dibaca shadaqta wa barakta wa la likalinas sahibin. Jadi baca Allahu Akbar. Sebenarnya ini kan sholatu khairum minan naum bukan dari Nabi, itu dari Bilal bin Rabah yang sudah azan tapi belum terbuka pintunya Nabi. Dia sudah sampai hayya 'alal falah, dia lihat ini pintunya Nabi belum terbuka. Nah, biasanya sudah terbuka, mungkin Nabi masih tidur, maka dia baca as-sholatu khairum minan naum. Nah, jadi bukan naumnya yang panjang ya. Jangan bilang as-sholatu khairum minan naum, sholat lebih bagus daripada tidur. Nah, itu kalau ulama hikmah. Tapi kalau ulama ini kan tidak mungkin kasih panjang itu yang dipokokkan, tidak. Karena memang di situ yang dipanjangkan as-sholanya tekan. Naumnya itu kan tak bisa dipanjangkan, kan bisa sampai dipemaharakan, bisa juga dua. Kemudian itu yang dijamin oleh Nabi dapat syafaat. Kemudian yang ketiga, untuk dapatkan syafaat Rasulullah, siapa yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah walau hanya sekali, maka dia dijanjikan syafaat. Ini usahakan dalam setiap waktu itu minta kepada Nabi. Jadi jangan menunggu, tapi kita yang minta kepada Rasulullah. Masa kalau 40 malam kita minta, ya kan? Minta selama 40 malam. Pak Bupati saja kalau diundang 40 kali, masa dia tidak? Kalau satu kali diundang atau ditunggu datang dan tidak pernah diundang, kan memang jadi masalah. Rasulullah itu kita undang. Dalam sebelum tidur itu minta memang kepada Rasulullah. Baring, ketika kita baring itu kita merasa pada diri kita itu nurnya Rasulullah, Nur Muhammad. Kemudian bumi ini kita lihat, seluruh bumi ini seperti adalah lautan nurnya Rasulullah. Di saat itu kita ketika menyatu dengan nurnya Rasulullah, baru kita baca madad ya Rasulullah. Kemudian kita minta. Jadi minta Rasulullah, sampaikan assalamualaikum ya Nabi Allah, aku mohon kepadamu ya Rasul, beri aku kesempatan melihat wajahmu di dalam mimpi, walaupun hanya sekali ya Rasul. Minta. Nabi itu sangat cinta kepada kita dan sangat rindu, karena mengatakan aku merindukan kekasihku. Sahabat mengatakan, siapa kekasihmu ya Rasulullah? Bukankah kami ya Rasulullah? Nabi mengatakan, oh tidak, engkau adalah sahabatku. Kekasihku adalah orang yang percaya kepadaku, tapi dia tidak pernah melihat. Berarti kita ini dirindukan oleh Rasulullah, ya kan? Dan apa kata Rasulullah? Tuba liman yarani, sungguh beruntung, dan Nabi ulang 7
kali itu. Jadi beruntung orang yang melihatku, tapi Nabi ulang sampai 7 kali. Summa tuba, summa tuba, summa tuba, sampai 7 kali. Liman lam yarani. Jadi sungguh beruntung orang yang melihatku dan percaya kepadaku. Tapi 7 kali lebih beruntung orang yang tidak pernah melihatku, tapi dia percaya kepadaku. Itulah kata Nabi, orang yang aku rindukan kekasihku. Kita semua ini sebenarnya Pak. Makanya kalau mau tidur berwudu, sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian baring, ya, jangan main HP, gitu kan? Kadang-kadang juga kan sibuk main HP, ini jadi masalah. Tidak ada komunikasi dengan suami istri gara-gara HP. Ya, satu main YouTube, satu main Facebook. Anaknya main game, bapaknya main YouTube, mamanya main Facebook. Tidak ada komunikasi. Ini kan jadi masalah sekarang. Jadi makanya sebelum tidur itu persiapkan diri. Kemudian saya ingin sampaikan jalur syafaat yang dari bacaan. Yang pertama adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Itu jalur syafaat. Rasulullah mengatakan, saya akan menggandeng tangannya orang itu masuk ke dalam surga. Siapa yang membacanya 3 kali atau 7 kali. Makanya kalau sudah sholat subuh baca itu 3 kali atau 7 kali. Ada ulama justru menganjurkan setiap selesai sholat fardu. Kalau tidak bisa baca itu, masih ada 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah, laqad ja'akum. Baca juga 7 kali di waktu maghrib dan 7 kali di waktu subuh. Itu akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, dan dia akan minum di telaga Rasulullah. Di air Al-Kautsar itu ada orang yang bisa singgah minum. Siapa itu? Itu orang yang membaca 2 ayat terakhir Quran surat At-Taubah. Itu tidak susah Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi ingat, syafaat itu kan terbagi. Ada syafaat Al-Quran yang menyebabkan orang tidak masuk neraka. Kalau syafaat Al-Quran itu memang menghalangi orang masuk neraka. Di alam kubur dia menjaga orang supaya tidak disiksa. Kalau syafaat yang lain nanti di dalam neraka itu baru bolak-balik diambil. Yang kedua ada syafaat ulama. Makanya ulama itu penting, yang waliullah. Seperti kita yang dari DDI ada guru Kiai Abdul Rahman Abu Dalil. Kalau yang jalur NU ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di situ kan banyak Kiai Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Asbal, Kiai Bisri Samsuri, Kiai As'ad Samsul Arifin, itu ke bawah. Kalau jalur Muhammadiyah ada Kiai Ahmad Dahlan. Kalau orang di sini ada guru Kiai Muhammad Tahir Imam Labeu yang ada di Sumbar. Itu makanya tawassul ziarahi kuburnya. Karena menziarahi wali itu ketika dia hidup dan ketika meninggal itu sama, karena dia tidak mati di sisi Allah. Dan begitu. Masa kalau kita ziarahi para wali kemudian kita kirimkan Fatihah, dia tidak mengenal kita. Karena ruh itu kan sudah bersilaturahmi. Maka orang yang saling bertawassul itu mengirimkan suratul Fatihah kepada para wali, nanti ketika dia meninggal itu dikenali karena ruhnya sudah terkoneksi. Ada orang itu Pak, ketika kita ketemu kayaknya pernah saya lihat ini orang, kan gitu. Atau ambillah yang lain. Kadang-kadang kita masuk di suatu kampung bilang kayaknya saya pernah masuk ke sini. Atau ada yang kita lakukan bilang kayaknya saya pernah bermimpi melakukan ini. Oh, itu idhafi yang sudah berjalan. Wali-wali dulu pakai itu. Ada caranya memunculkan itu supaya bisa mengetahui. Makanya ulama itu bisa mendeteksi hal yang jauh. Itu bukan karena jasadnya, tapi apa? Karena mata batinnya dibuka dan idofinya itu dinampakkan. Biasa kita Pak, cuma tidak terlatih. Biasa kan ada kita kerjakan. Kayaknya saya pernah bermimpi kerja ini, kayaknya pernah minta ulang ini peristiwa. Padahal kita belum pernah melakukan. Itu karena idofi sudah dibuka. Seandainya itu orang bisa tahu,
maka dia akan mengetahui sesuatu yang jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Begitu. Itu sebenarnya hadisnya Nabi mengatakan, hati-hati dengan hatinya orang beriman. Kenapa? Karena dia bisa mengetahui sesuatu yang engkau tidak ketahui. Sama ini kalau cermin, Pak. Kalau itu kayak cermin. Kalau ada cermin yang bersih, baru semut lewat kelihatan. Tapi kalau cerminnya kotor, biarkan mau lewat, tidak ditekursi. Kan itu tadi. Kayak begitu. Makanya kalbu ini jangan biasakan kotor, jaga dia. Termasuk makanan, jangan makan kalau belum disuruh. Kan beda halal, beda berkah. Kalau kita ke pesta pernikahan, orang tuangkan air panas, itu halal. Tapi kalau dia tidak mengatakan silahkan diminum, itu belum berkah. Itu akan membuat hati kabur. Oh ini susah ini Pak. Kalau yang air panas tidak banyak ngomongnya, sudah kita kelaparan. Makanya dari sini saya punya guru Pak, itu di Sumatera. Kalau pergi baca doa itu bawa nasi dari rumahnya. Ada imam sini atau petugas SAR, kalau pergi baca doa bawa nasi dari rumahnya, pergi baca doa, tidak ada kan? Nah, kalau dia itu bawa nasi dari rumahnya pakai rantang. Datang sudah baca doa di situ, dia buka makanannya itu baru dia makan. Saya tanya, kenapa bawa nasi dan makanan yang makan di situ? Dia bilang, saya takut nak kalau dia belum bayar zakatnya kemudian dia hidangkan makanan. Berarti kita kan tidak pernah pikirkan itu. Yang lebih parah kita makan zakat. Ya gitu. Itu ulama-ulama. Kalau itu kehati-hatiannya Pak. Saya kalau guru kami di Biren itu yang paling hati-hati saya. Dari sekian banyak ulama yang saya tempati berguru ngaji, itu yang saya lihat paling hati-hati. Kenapa? Itu sandalnya dari rumah dia pakai ke depan masjid, depan pagar masjid, dia buka itu. Kalau sudah di depan pagar masjid itu dia sudah buka itu sandalnya, baru dia selipkan. Baru ada sandal itu di dalam juga dia pakai, itu baru dia jalan karena baru memang di rumahnya. Jadi dengan jarak hanya sekitar 7 meter pekarangan masjid, dia tidak berani kasih masuk sandalnya dari rumah masuk ke pekarangan masjid. Saya pernah tegur itu, Pak Kiai. Saya perhatikan kita, kenapa itu sandal selalu dibuka? Nah sama itu sandal di dalam, sandal di luar sama gitu. Dan bilang memang sandalnya sama, tapi saya takut karena tanah timbunan masjid ini sedekahnya orang. Siapa tahu melekat di alas sandalku, kemudian saya bawa pulang ke rumah, saya tidak berani bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita takutnya masjid di bawah tanah timbunan, tidak bawa semua. Makanya ulama tarekat itu pantang singgah di WC masjid buang air kecil, pantang. Dia mengatakan air itu adalah sedekah, masa kau gunakan itu pribadi, hanya singgah mengotori berkoper. Kalau di fikih itu saya buka di kitab Imam Syafi'i makruh. Tapi kalau mau selamat, kalau singgah buang air kecil, buang air besar di WC masjid, berwudu dulu baru pergi, supaya melakukan sunnah, tidak melakukan ma'ruf. Itu kalau Syafi'i. Itu fikih, tapi kalau tasawuf tidak bisa. Itu batal Pak. Tapi sekarang banyak justru mancas HP di masjid, cuci motor di masjid. Kalau tarekat itu hati-hati betul Pak. Hati-hati. Sampai itu kan yang saya bahas 4 hari setelah datang sini, bahwa di pelepah kurma saja dia tusukkan ke giginya, itu 500 tahun tertunda masuk surga. Karena meminta kehalalan di pelepah kurma itu. Kita kan kalau masuk pasar langsatnya orang dimakan saja, itu mulai dari sampai ke bulan. Jadi masalah. Itu tidak mudah itu. Makanya bertarika itu agak berat memang karena menjaga betul. Itu hati-hati. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Ada yang mau bertanya?